Hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan, lalu dari bahasa Latin yaitu skio atau scare yang artinya pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis yaitu dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Jika data valid menjadi teori, dan jika mencapai generalisasi umum akan menjadi dalil. Dan bila teori dapat memastikan hubungan sebab akibat yang tetap akan menjadi hukum. Kata pengetahuan dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam kamus filsafat adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Lalu dikutip oleh Suhaidi bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, 2 pengetahuan ilmu, 3 pengetahuan filsafat, dan 4 pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Adapun syarat-syaratnya yaitu 1. Harus memiliki objek tertentu, formal atau material. 2. Harus bersistem. 3. Memiliki metode tertentu. Dan yang terakhir, bersifat umum. 2. Perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. 2. Zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. 3. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. 4. Zaman Renaissance. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. 5. Zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sebetulnya sudah dimulai sejak zaman Renaissance. 6. Zaman kontemporer. Zaman ini dimulai dengan penemuan berbagai teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang Aspek fenomena menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud dalam bentuk masyarakat, proses, dan problem. Dengan Renaissance dan Haute Claire ini, mentalitas manusia barat mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui dan dikuasai. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terkandung di setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua memberikan dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta keunggulan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat mendasari bahwa pengembangan iptek haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai pengembangan ilmu. Sila kelima ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan
dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek dan syarat mutlak sebagai iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah A. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. B. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. C. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunikasi manusia baik lokal maupun global. D. Harus terbuka untuk masyarakat. Dan E. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan, mengandung makna yang berbeda. Ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi dasar untuk negara maju. Pancasila menurut kelompok kami dengan ilmu yang sesuai di program studi perbankan dan keuangan adalah sebagai berikut. Berlandaskan keimanan dan ketakwaan pada sila pertama Pancasila, ilmu ekonomi yang dikendalikan dengan kaidah-kaidah moral dan etika. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Sila keempat menunjukkan bahwa ilmu ekonomi dikelola dalam sebuah sistem demokrasi. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan upaya ilmu ekonomi untuk mengembangkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Evaluasi dan kesan mata kuliah pendidikan Pancasila selama 1 semester. Cukup menarik dan media yang digunakan dalam penyampaian materi cukup fleksibel, yaitu menggunakan YouTube. Dan terima kasih kepada Pak Adi telah mengajar kami selama 1 semester. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.